Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 7 dari mata kuliah probabilitas akan menyampaikan materi tentang variabel random dan variabel random discrete. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Surya Satria dengan NPM 019 dan teman-teman saya. Oke, yang pertama yaitu variabel random. Misal percobaan pelambungan 3 mata uang logam sekaligus didapatkan ruang sampel S sebagai berikut. Untuk semestanya yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Jika X besar adalah banyaknya sampel A yang muncul, maka titik sampelnya 0 jika titik sampel tidak mempunyai A, yaitu pada saat GGG. Kemudian 1 jika titik sampel mempunyai A muncul sebanyak 1 kali, yaitu saat AGG, GAG, dan GGA. Kemudian 2 jika titik sampel mempunyai A muncul 2 kali, yaitu pada saat AAG, AGA, dan GGA. Kemudian yang terakhir 3 jika titik sampel mempunyai A muncul sebanyak 3 kali, yaitu pada saat AAA. Dengan demikian, nilai X besarnya adalah 0, 1, 2, dan 3. Bilangan kuantitas random yang ditentukan oleh hasil dari percobaan tersebut. Banyak A yang muncul merupakan fungsi yang mengawankan titik sampel S dengan kuantitas random atau suatu bilangan real, misal 0, 1, 2, dan 3. Fungsi tersebut disebut variabel random atau variabel acak. Kemudian disebut variabel random jika suatu fungsi yang membawa setiap titik sampel dalam ruang sampel S ke suatu bilangan real. Variabel selalu disajikan dengan huruf besar seperti X besar, Y besar, dan Z besar. Sedangkan nilai-nilai variabel random disajikan dengan huruf kecil, yaitu X kecil, Y kecil, Z kecil. Banyaknya nilai suatu variabel random dapat berhingga dan dapat tak berhingga. Misalnya, X besar didefinisikan banyaknya A besar yang muncul pada pelambungan sebuah mata uang. Jika pelambungan dilakukan 1 kali, maka nilai X besarnya adalah 0 dan 1. Jika pelambungan dilakukan 2 kali, maka nilai X besarnya adalah 0, 1, dan 2. Jika pelambungan tak berhingga kali, maka nilai-nilai X besarnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, sampai variabel random X besar yang terakhir mempunyai cacah nilai-nilai yang tak berhingga pula. Kemudian selanjutnya terdapat contoh. Pada pelambungan 3 buah mata uang sekaligus didefinisikan variabel random X besar yang ditentukan oleh X adalah cacah A yang muncul. Maka carilah A, peluang X sama dengan 0, B, peluang X sama dengan 1, C, peluang X sama dengan 2, dan D, peluang X sama dengan 3. Sebelumnya kita cari terlebih dahulu untuk NS nya, yaitu 2 pangkat 3, sehingga NS sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, untuk X sama dengan 0 bersesuaian dengan kejadian A, yaitu pada saat GGG. Maka peluang X sama dengan 0 adalah NA per NS, yaitu 1/8. Untuk X sama dengan 1 bersesuaian dengan kejadian B, yaitu pada saat AGG, GAG, dan GGA. Maka untuk peluang X sama dengan 1 sama dengan NB per NS, yaitu 3/8. Selanjutnya, untuk X sama dengan 2 bersesuaian dengan kejadian C, yaitu pada saat AAG, AGA, dan GAA.
maka peluang X sama dengan 2 sama dengan NC per NS, yaitu 3/8. Yang terakhir, X sama dengan 3 bersesuaian dengan kejadian D, yaitu pada saat GGG, sehingga peluang X sama dengan 3 adalah ND per NS, yaitu 1/8. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Pugu. Wis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Pugu Andia Darmawan dari kelas 01 NPM 2240306099. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang variabel random, yaitu variabel random district, melanjutkan dari teman saya yaitu Mas Bayu. Nah, kita masuk pada random district, definisi yang ke-6.2. Suatu variabel random X disebut variabel random district jika nilai-nilai variabel random tersebut dapat didaftar sebagai berikut: X1, X2, X3, titik-titik sampai Xn, atau X1, X2, Xn, X3 dan seterusnya. Nah, namun jika cacah nilai-nilai X tak berhingga, nilai-nilai X tersebut harus terhitung atau countable. Pilihan-pilihan yang dapat menjadi nilai variabel random district ialah pilihan-pilihan asli, pilihan cacah, bulat, dan rasional. Oke, selanjutnya yaitu definisi 6.3. Jika X adalah variabel random district, suatu fungsi fx sama dengan P, X sama dengan X disebut fungsi peluang variabel random X jika memenuhi syarat berikut. Nah, apa aja sih syaratnya? Yang pertama yaitu fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X di domainnya. Nah, jadi untuk syarat pertama itu fx-nya harus positif. Jika negatif maka bukan fungsi peluang variabel random. Kemudian syarat yang kedua yaitu sigma x fx itu sama dengan 1. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, untuk contoh soal kali ini, pada ruang sampel S dalam kurung kurawal A, B, C, D kurung tutup kurawal didefinisikan fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada A, FA sama dengan 0,5, FB sama dengan 0,3, FC sama dengan 0,3, FD sama dengan 0,1. Kemudian B, ada GA sama dengan 0,5, GB 0,25, GC 0,-2,5. GC sama dengan min 0,25, GD sama dengan 0,5. C, HA sama dengan 0,5, HB sama dengan 0,25, HC sama dengan 0,125, HD sama dengan 0,125. Kemudian yang terakhir di pilihan D yaitu ada KA sama dengan 0,5, KB sama dengan 0,25, KC sama dengan 0,25, dan KD sama dengan 0. Nah, perintahnya berikut penjelasan dari A, B, C, dan D berikan atau berkaitan dengan fungsi peluang. Nah, di sini kita harus memberikan penyelesaian manakah fungsi yang peluang dan manakah yang bukan. Oke, penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita akan menuju ke fungsi yang fx. Nah, di sini fx bukan merupakan fungsi peluang karena fungsi A ditambah FA ditambah FB ditambah FC ditambah FD itu kita menghasilkan 0, maksudnya 1,2. Jadi tidak sama dengan 1. Nah, maka fx bukan suatu fungsi peluang. Untuk gx itu kita dapati bukan termasuk fungsi peluang. Sebab karena ketika jumlah dari gx itu lebih dari 0 atau sama dengan min. Nah, kemudian hx merupakan fungsi peluang karena memenuhi syarat. Oke, berikan penjelasan dari A, B, C, dan D berkaitan dengan fungsi peluang.
Nah, penyelesaian dari yang A atau fungsi fx itu bukan merupakan fungsi peluang karena fa ditambah fb dan ditambah fc selanjutnya ditambah fd itu tidak sama dengan 1. Ya. Kemudian yang B, gx bukan merupakan fungsi peluang sebab gc itu bilangan negatif yaitu negatif 0,25. Sedangkan yang C atau fungsi hx itu merupakan fungsi peluang sebab karena 0,5 ditambah 0,25 ditambah 0,125 ditambah HD yaitu 0,125 itu sama dengan 1. Yang Hx ini memenuhi syarat dari fungsi peluang. Untuk Kx merupakan fungsi peluang juga karena memenuhi syarat. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, misalkan fx adalah fungsi variabel random x yang didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x per 14 untuk x sama dengan 2,3, 4, dan 5. Kemudian 0 untuk x yang lain. Nah, perintahnya buktikan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Oke, kita bisa menggunakan langkah pertama yaitu dengan membuat suatu tabel di mana x2 yaitu fx-nya 2 per 14 dan seterusnya sampai x sama dengan 5 yang fx-nya adalah 5 per 14. Oke, setelah kita memiliki tabel maka kita akan mengecek suatu syaratnya di mana syarat untuk fungsi peluang yaitu fx sama dengan lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x di domainnya dan sigma fx itu sama dengan 1. Nah, kita masukkan fungsi yang x sama dengan 2, 3, 4, dan 5 kemudian kita jumlahkan di mana fungsi f x sama dengan 2 yaitu 2 per 14 kemudian x sama dengan 3 per 14 x sama dengan 4 per 14 dan x sama dengan 5 per 14. Nah, ketika semuanya dijumlah maka akan menghasilkan 1. Terbukti bahwa sigma fx sama dengan 1. Nah, karena memenuhi syarat A dan B, maka fx merupakan fungsi peluang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam berkata, maka akan dilanjutkan dengan teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Aini dengan MPM 078. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan contoh soal dari variabel random dan variabel random discrete. Untuk contoh soal nomor 4, di sini perhatikan tabel distribusi peluang variabel acak berikut dengan x1 fx sama dengan 1 per 4, untuk x2 2 per 5, x3 untuk K dan 4 untuk x1 per 5. Tentukan nilai K. Penyelesaiannya yaitu peluang dari x sama dengan 1 ditambah peluang x sama dengan 2 ditambah peluang x sama dengan 3 dan peluang x sama dengan 4 sama dengan 1. Karena salah satu syarat dari variabel random discrete itu semua jumlah peluangnya sama dengan 1. Kemudian 1 per 4 ditambah 2 per 5 ditambah K per 1 ditambah 1 per 5 sama dengan 1. Kita samakan semua penyebutnya menjadi per 20 menjadi 5 plus 8 plus 20K ditambah 4 sama dengan 20. Hasilnya yaitu 20K per 17 sama dengan 20. 20K sama dengan 3 dan K sama dengan 3 per 20. Maka nilai K-nya adalah 3 per 20. Selanjutnya yaitu contoh nomor 5. Diketahui suatu fungsi dari variabel random discrete x didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan K per 4 untuk x sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan 0 untuk x yang lain. Carilah harga K agar fx merupakan fungsi peluang. Di sini kita akan mencari harga K yang memungkinkan agar fx merupakan fungsi peluang. Syarat dari fungsi peluang yaitu sigma dari fx sama dengan 1. Menjadi
F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 sama dengan 1. Kita masukkan untuk K per 4 ditambah K per 4 ditambah K per 4 ditambah K per 4 sama dengan 1. Menghasilkan 4K per 4 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan 4 sama dengan 1-nya menjadi 4K sama dengan 4 dan dihasilkan K sama dengan 1. Jadi agar fx merupakan fungsi peluang, maka harga K sama dengan 1. Selanjutnya yaitu contoh nomor 6. 3 orang petani Pak Ali, Badu, dan Cokro menitipkan pecinya di pagi hari pada seorang anak. Sore harinya, si anak mengembalikan peci tersebut secara acak kepada ketiga petani. Bila Pak Ali, Badu, dan Cokro dalam urutan seperti itu menerima peci dari si anak, maka tuliskanlah titik sampel untuk semua urutan yang mungkin mendapatkan peci tersebut dan kemudian cari nilai C dari peubah acak C yang menyatakan jumlah urutan yang cocok. Untuk penyelesaiannya, apabila A, B, C menyatakan masing-masing peci Pak Ali, Badu, dan Cokro, maka susulan pengembalian peci yang mungkin dan padanan yang cocok adalah untuk ruang sampel ABC dengan C sama dengan 3, ACB dengan C sama dengan 1, BAC dengan C sama dengan 1, BCA dengan C sama dengan 0, CAB dengan sama dengan 0, dan CBA sama dengan 1. Bila kejadian sederhana pada contoh 1 diberi bobot yang sama, maka peluang bahwa tidak ada petani yang menerima kembali topinya dengan benar, yaitu peluang bahwa C mendapatkan nilai 0 adalah 1/3. Kemungkinan nilai C kecil dari C besar dan peluangnya diberikan oleh dengan C sama dengan 0 untuk peluangnya 1/3, C sama dengan 1 dengan peluangnya 1/2, dan C sama dengan 3 dengan peluangnya 1/6. Jadi dapat ditulis fx sama dengan peluang x sama dengan x besar sama dengan x kecil, yaitu f3 sama dengan peluang x besar sama dengan 3. Jadi himpunan pasangan terurut fx tersebut fungsi peluang. Sekian dari kami atas pembahasan variabel random dan variabel random discrete. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.